Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah qadiman wa hadithan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, setelah kita membahas bab kedua dan ketiga, pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan kaidah nomor 4 dan 5 masih mengenai al-amru. Kaidah 4 ini berbunyi al-amru bisyai'i na'amrun biwasa ilihi. Perintah pada sesuatu itu mengandung arti perintah juga pada wasilah-wasilahnya atau perangkat-perangkatnya. Pada kaidah ini diterangkan kepada kita semua, ketika ada satu perintah berarti hal itu sudah mencakup kepada wasilah-wasilah yang bisa mewujudkan perintah itu. Misalkan begini, sekarang sedang musim hujan. Ada seorang bapak berkata pada anak laki-lakinya, "Wahai anakku, betulkanlah genteng yang bocor itu." Maka pada ungkapan seorang bapak itu ada perintah, betulkanlah genteng yang bocor itu. Maka perintah membetulkan genteng yang bocor ini mengandung perintah juga supaya anak itu menyiapkan tangga, mengganti genteng yang retak atau bocor tersebut dengan yang baru. Berarti perintah membetulkan genteng yang bocor, perintah juga menyiapkan tangga dan menyiapkan yang namanya genteng yang baru. Begitu juga kalau kita ambil contoh di dalam Al-Quran. Contoh ayat yang mudah saja terlebih dahulu. Aqimus sholata, dirikanlah sholat. Pada ayat itu Allah memerintahkan kita semua untuk sholat. Maka berarti perintah sholat ini berarti perintah juga agar kita untuk bertoharoh. Biar lebih mudah lagi kita perhatikan di papan tulis ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimus sholata, dirikanlah sholat. Kita anggap ini adalah al-aslu. Dengan rumus utama al-aslu tambah usul fikih sama dengan fikih. Nah, lalu aqimus sholata ini menggunakan kaidah al-amru bisyai amrun biwasailihi. Perintah pada sesuatu berarti perintah pula pada perangkat-perangkat atau wasilah-wasilah untuk mewujudkan perintah ini. Apakah pada ayat ini ada perintah? Ya, pada ayat ini ada perintah. Perintah apa? Yaitu perintah sholat. Kata usul fikih, perintah pada sesuatu berarti perintah pada wasilahnya. Apa yang diperintahkan? Perintah sholat. Maka wasilah agar sholat itu sah, maka kita harus bersuci. Maka kita bisa memahami perintah sholat berarti perintah juga untuk bersuci. Sahkah sholat kita kalau tidak bersuci? Jawabannya tidak sah. Sholat kita tidak akan sah kalau kita tidak bersuci. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menutup aurat. Karena Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat, berarti di sana sudah mencakup perintah untuk memakai pakaian yang bisa menutup aurat kita. Misalkan dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, jahidu fisabilillah, berjihadlah engkau di jalan Allah.
maka perintah berjihad itu berarti bukan hanya sekedar modal nekat, tapi dalam berjihad itu kita harus mempersiapkan wasail, perangkat-perangkat agar kita bisa pergi untuk berjihad. Sehingga ketika ungkapan jahidu memakai kaidah usul fikih ini, kita dapat simpulkan perintah berjihad, perintah juga untuk apa? Mempersiapkan peralatan-peralatan yang bisa digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian dari kaidah nomor 4. Perintah pada sesuatu berarti perintah pula pada perangkat-perangkatnya. Nah, sekarang kita akan coba membahas kaidah nomor 5. Di mana kaidah nomor 5 ini berbunyi al-amru bisyai'i nahyun andiddihi. Perintah pada sesuatu berarti larangan kebalikannya. Kita tulis al-amru bisyai'i nahyun andiddihi. Nahyun andiddihi. Perintah pada sesuatu berarti larangan kebalikannya. Nanti ke depan dalam bahasan usul fikih akan ada yang disebut dengan mafhum mukhalafah, yaitu mafhum kebalikan. Sehingga kalau ada pertanyaan, apakah ada tidak dalil sholat subuh dilarang 4 rakaat? Jawabannya, adakah dalil sholat subuh dilarang 4 rakaat? Ada. Apa? Yaitu Nabi memerintahkan sholat subuh itu 2 rakaat. Karena perintah sholat subuh itu 2 rakaat mengandung arti tidak boleh lebih dan kurang dari 2 rakaat. Nah, oleh karena itulah ketika aqimus sholata, dirikanlah sholat, memakai kaidah perintah pada sesuatu larangan kebalikannya, berarti kita dapat pahami bahwasanya perintah sholat, kita tulis perintah sholat berarti larangan kebalikannya. Nah, jadi mana dalil tidak boleh meninggalkan sholat? Ya, kaidah dalilnya itu saja, aqimus sholata, dirikanlah sholat. Sebab kata usul fikih, perintah pada sesuatu berarti larangan kebalikannya. Perintah sholat berarti larangan kebalikan mengerjakan sholat apa? Yaitu meninggalkan sholat. Jadi perintah sholat berarti larangan kebalikannya alias meninggalkan sholat. Lalu kata Allah misalkan wa'budullaha, dan sembahlah Allah. Pada ayat itu ada perintah. Perintah apa? Menyembah Allah. Bolehkah kita syirik? Maka dengan ayat itu sebetulnya sudah cukup, karena perintah pada sesuatu berarti larangan kebalikannya. Perintah menyembah Allah berarti larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti di kajian berikutnya inilah yang disebut dengan mafhum mukhalafah, yang berarti mafhum kebalikan. Nah, kita ambil contoh yang lain, misalkan ayat Al-Quran yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qulu linnasi husnan, dan ucapkanlah kepada manusia itu ucapan yang baik. Apakah pada ayat itu ada perintah? Ada. Perintahnya apa? Berkata yang baik. Kalau menggunakan kaidah ini berarti perintah pada sesuatu larangan kebalikannya. Kita bisa memahami perintah berkata yang baik berarti
mengandung arti larangan berkata yang buruk. Kenapa? Sebab memang perintah pada sesuatu berarti larangan kebalikannya. Oleh karena itulah di dalam memahami satu ayat, ternyata ketika yang digunakannya itu adalah kaidahnya berbeda-beda, maka tentu kesimpulannya pun akan berbeda. Maka kaidah yang kelima ini memudahkan bagi kita memahami makna kebalikan dari perintah tersebut. Mudah-mudahan apa yang diterangkan barusan memudahkan lagi bagi kita semua untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, dan semoga Allah terus menjaga semangat dan keistiqomahan kita semua memahami kitab sucinya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.